Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Artinya yo opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang Pelek seperti biasa. Sesuai janji lur, kita akan melanjutkan ngidul sequel dari film sebelumnya yaitu Dawn of the Planet of the Apes tahun 2014. Pastikan kalian sudah nonton film pertamanya karena tentunya alur film akan berkaitan. Dawn of the Planet of the Apes berlatar belakang 10 tahun sejak film pertamanya, di mana obat ALZ 113 menjadi sebuah virus yang mewabah dan membunuh jutaan umat manusia. Sampai akhirnya Caesar dan kaumnya yang sudah hidup tenang dan damai kembali berseteru dengan manusia karena terjadinya suatu konspirasi dan pengkhianatan. Bagaimana keseruannya? Langsung kita gas pantun tertidak jelas di muka bumi ini ya kan. Bule komaria dodolan semongko. Monggo sekecaaken. Aku semongko. 10 tahun telah berlalu sejak dimulainya pandemi flu simian yang disebabkan oleh virus ALZ 113. Virus tersebut berasal dari obat untuk penyakit Alzheimer yang diuji cobakan kepada kera 10 tahun lalu di laboratorium Genesis San Francisco. Tapi sayangnya terjadi sebuah insiden yang menyebabkan salah seorang teknisi terkena obat tersebut dan dialah orang pertama yang mengidap flu simian. Kera-kera yang terinfeksi virus tersebut menjadi lebih agresif dan menyebabkan peperangan dengan polisi selama 6 jam di Golden Bridge. Sampai akhirnya mereka pun kabur ke hutan Redwoods dan tidak pernah terlihat lagi. CDC memperkirakan korban pandemik bisa mencapai 150 juta jiwa dalam 8 bulan ke depan. Dan karena itulah terjadi kekacauan di seluruh dunia. Seluruh fungsi pemerintahan dihentikan, rusaknya tatanan ekonomi, kerusuhan di mana-mana, makan tak enak tidur tak nyenyak, dan peradaban manusia mendekati kepunahan. Inilah awal mula munculnya planet kera. This is how it ends pretty soon. There won't be anyone left. Kawanan kera yang dipimpin oleh Caesar sedang bersiap-siap tawuran dengan sekelompok rusa, termasuk anaknya Caesar bernama Blue Eyes yang juga ikut andil dalam misi tersebut. Setelah Kobat Codet diperintahkan membawa pasukannya, Caesar pun memberikan aba-aba untuk menyerang. Mereka pun berhasil mengusir rusa-rusa itu, tapi Caesar merasakan ada sesuatu yang berbahaya dan meminta anaknya tetap di sampingnya. Tapi Blue Eyes malah nggak nurut dan mendekati rusa yang terjatuh tadi. Lalu tiba-tiba untungnya Koba berhasil membunuh beruang tersebut dan Blue Eyes masih selamat meskipun terkena banyak luka cakaran. Makanya nurut kalau dikasih tahu orang tua. Setelah itu para kera pun kembali ke desanya yang dipenuhi oleh batang-batang pohon dan mereka ternyata sudah beranak pinak. Terlihat Maurice yang sedang ngajarin bocil-bocil ketek membaca B-A-B-C-A-C subrek. Bukan dong, tertulis di sana kera tidak membunuh sesama kera karena mereka akan kuat jika bersama-sama. Tak lama kemudian Caesar pun dipanggil karena ternyata istrinya Cornelia baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Sambil menikmati sunset, Caesar ngobrol-ngobrol sama Maurice pakai bahasa isyarat. Mereka sedang rumpi ngomongin manusia dan bertanya-tanya apakah manusia masih hidup karena sudah 2 tahun lamanya tidak terlihat tanda-tanda adanya manusia. Setelah itu, Blue Eyes dan Ash, anaknya Rocket, lagi OTW balik habis nangkep ikan. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang manusia bernama Carver yang langsung ketakutan melihat mereka. Meskipun Blue Eyes dan Ash nggak ngapa-ngapain, tapi Carver yang merasa terancam akhirnya menembak Ash. Suara tembakan menggaung ke seluruh penjuru hutan. Para kera pun terbangun dan langsung mendatangi sumber suara tersebut. Sementara itu, Carver yang panik heboh manggil teman-temannya. Mereka adalah Malcolm, anaknya Malcolm yaitu Alexander, Cam, Foster, dan juga Ellie. Mereka semua pun ketakutan karena tiba-tiba diserbu kawanan kera. Tapi Caesar memerintahkan semua kera untuk tetap tenang. Terlihat Rocket yang menangis memegangi Ash karena terkena luka tembakan. Malcolm pun mengatakan jika mereka tidak ada niat buruk sedikit pun. Lalu Malcolm meminta teman-temannya menaruh senjata dan perlahan-lahan dia mencoba mendekati Caesar, tapi yang terjadi
horor banget suaranya, lur. Saking paniknya tas Alex terjatuh dan dipungut sama Maurice. Setelah para manusia pergi, Caesar pun menyuruh Koba untuk mengikuti mereka. Sesampainya di pos karantina, Malcolm melapor ke temannya bernama Dreyfus jika mereka berhasil memeriksa bendungan yang ternyata masih utuh dan bisa menghasilkan listrik dalam seminggu. Saat dalam perjalanan menuju ke markas, mereka pun bercerita jika ada sedikit masalah karena Carver menembak salah satu kera. Lalu kawanan-kawanannya muncul dengan membawa tombak dan bahkan ada yang bisa berbicara. Terlihat Malcolm yang kagum dengan pemimpin kera di sana, tapi berbeda dengan Carver si temperamen yang menganggap kera-kera itu berbahaya. Meskipun ada wabah virus, tapi ternyata manusia-manusia yang masih hidup kebal secara genetika, lur. Agar tidak membuat kegaduhan, Dreyfus pun meminta mereka berlima untuk merahasiakan apa yang barusan terjadi. Setelah sampai di markas, terlihat Koba dan anak buahnya yang berhasil mengikuti dan menemukan markas manusia. Di desa kera, Maurice menemukan buku gambar juga foto ibu dan anak di dalam tasnya Alex. Lalu Koba yang sudah sampai pun melaporkan apa yang dilihatnya dan pengen segera menyerang manusia karena sebelumnya S telah ditembak. Tapi Caesar langsung menenangkan petinggi-petinggi kera karena perang hanya akan merusak apa yang sudah mereka bangun. Future. Family. Koba pun mendatangi Caesar. Dia berjanji akan mengikuti semua perintahnya karena Caesar sudah berjasa menyelamatkannya dari lab. Tapi yang Koba inginkan hanyalah menunjukkan seberapa kuatnya kaum kera. Bener juga. Caesar pun akhirnya setuju menemui manusia keesokan paginya. Gila, koloninya udah banyak banget sih, lur, dibandingin film pertamanya. Kakak, adik, tante, engkong, cicit, wah semuanya dibawa. Malcolm pun mendatangi Caesar sendirian dan disinilah manusia terkejut mendengar Caesar yang berbicara dengan lantangnya. Apes do not want war, but will fight if we must. Apa nggak merinding manusia dengernya kayak begitu, lur? Ultimatum Caesar sudah sangat jelas. Para kera tidak akan memulai perang duluan, tapi pastinya kera akan melawan jika manusia menyerang. Sebelum mereka pergi, Blue Eyes mengembalikan tas milik Alex dengan semua isinya yang masih lengkap. Do not come back. Human soul. Ape home. Kejadian itu membuat manusia takut, resah, dan gelisah. Dreyfus pun menenangkan massa dan mengatakan jika mereka semua akan baik-baik saja karena di sana ada banyak persediaan senjata. Dreyfus pun bilang jika masalah yang lebih penting yaitu bahan bakar yang sudah menipis dan mereka akan kehilangan energi. Tentunya masalah tersebut, lur, nantinya akan membuat perkelahian sesama manusia dan satu-satunya kesempatan adalah mengaktifkan bendungan di dalam hutan agar listrik bisa hidup kembali dan bisa mencari manusia-manusia yang tersisa lainnya untuk membangun dunia yang baru. Setelah itu Dreyfus pun menemui Malcolm. Mau nggak mau mereka harus segera mengaktifkan bendungan tersebut dan itu artinya manusia harus berhadapan lagi dengan kera. Malcolm pun meminta waktu 3 hari untuk bertemu dengan Caesar dan bernegosiasi bersama timnya. Dreyfus akhirnya setuju, tapi kalau Malcolm dan yang lainnya nggak balik-balik lebih dari 3 hari, maka dia akan pergi ke bendungan dan membunuh semua kera di sana. You're not back in 3 days. We're going up there and we're gonna kill every last one of them. Malcolm yang akan membawa senjata mengurungkan niatnya dan tetap mengajak Carver yang paling berandal dan temperamen karena dia yang tahu cara kerja bendungan tersebut. Merasa khawatir dengan misi kali ini, Ellie dan Alex pun juga akan ikut bersamanya. Di tengah derasnya hujan sampailah mereka di hutan Redwoods. Malcolm pun memperingatkan mereka semua untuk tetap di mobil dan kalau dia nggak kembali dalam waktu 2 jam, ya wis ente semua balik aja ke kota, kata Malcolm. Malcolm pun terus berjalan dan sampailah dia di gerbang desa koloni kera.
Malcolm dibawa ke dalam desa dan dipertemukan dengan Caesar sambil terus diintimidasi oleh kera-kera lainnya. Malcolm mengatakan tujuannya untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Mana si Koba ini kompor ya kan? Untungnya Caesar dengan bijak mau mengerti. Human lies! No, I swear. Malcolm pun membawa mereka ke bendungan dan menjelaskan rencananya untuk mereparasi mesin bendungan itu agar manusia bisa mendapatkan listrik kembali. Malcolm pun berjanji untuk tidak mengganggu rumah Caesar, tapi dia butuh izinnya membawa beberapa orang untuk memperbaiki mesin tersebut. Caesar pun mengizinkannya, tapi dengan satu syarat, yaitu semua senjata manusia harus diserahkan. We need to give them our guns. That's the one condition. Malamnya, Koba tidak setuju dengan keputusan Caesar karena manusia akan jauh lebih berbahaya jika mendapatkan energi tersebut. Caesar pun bilang jika dia menolaknya, yang ada manusia akan menyerang dan memulai peperangan. Maka dari itu dia membiarkan manusia melakukan pekerjaannya agar semuanya tetap damai dan tidak ada kera yang tewas. Udah dikasih pengertian, Koba codet masih berani ngelawan. Human work. Human work! Malam itu Malcolm dan kawan-kawan menginap di hutan dan Carver mulai menyalahkan kera atas matinya jutaan umat manusia akibat wabah flu simian. Tapi menurut Ellie, ini semua bukan kesalahan kera karena virus itu dibuat oleh manusia. Kelihatan lur ya calon-calon pemberontaknya ya. Di kaum ketek ada Koba codet, kalau di manusia ada Carver. Sementara itu di desa kera terlihat Cornelia yang sakit keras karena baru aja melahirkan. Keesokan paginya, para kera mulai mengawasi pekerjaan manusia. Koba, mana Koba kok nggak ada? Oh, ini dia masih baper terus pergi berburu, kata Maurice. Tapi itu hanyalah alasannya saja lur, karena sebenarnya dia dan dua komplotannya pergi ke kota untuk mengecek apa yang dilakukan oleh manusia. Koba yang masih nggak percaya dengan manusia, melihat truk yang membawa banyak senjata. Salah nangkeplah dia lur, oh ini pasti manusia mau melakukan rencana jahat ini. Padahal sebenarnya mereka cuma ngecek senjatanya masih berfungsi apa enggak. Sampai akhirnya Koba masuk ke suatu gudang yang dipenuhi dengan senjata dan dia kepergok dua orang bagian pengecek senjata. Agar tidak menimbulkan kegaduhan, dengan cerdasnya Koba berlaga ala-ala topeng monyet. Dua orang ini pun membiarkannya pergi dan Koba akan memberitahu temuan tersebut ke Caesar. Get out of here, stupid monkey! Di dalam saluran bendungan, Malcolm menemukan puing-puing beserta pohon yang menyebabkan aliran air tersumbat. Setelah diledakkan, mereka pun kejatuhan puing-puing dan menutup jalan keluarnya. Alex dan Ellie yang panik akhirnya meminta bantuan kera untuk menyelamatkan mereka. Malcolm pun berterima kasih kepada Caesar dan komplotannya karena sudah menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba adiknya Blue Eyes main-main nyamperin Ellie dan Alex yang sedang menyembuhkan lukanya Carver. Lalu ketika dia membuka kain di toolbox, terlihat sebuah senjata di dalamnya yang masih disimpan oleh Carver. Carver pun berusaha mengusirnya, tapi Blue Eyes yang gak terima langsung menyerangnya balik. Situasi damai pun berubah menjadi kacau ketika Carver menodongkan senjatanya. Hey! I'll kill you! No. Don't, Caesar, no! No. Udah dibilangin semua senjata diserahkan, masih nyari gara-gara fervor. Krik! Caesar pun melempar shotgun itu ke danau dan rasa kepercayaannya kepada manusia kembali hilang. Meskipun Malcolm sudah bilang dia nggak tahu ada senjata yang masih disimpan, tapi Caesar tetap mengusir mereka karena sudah melanggar perjanjian. I didn't know. Human, leave now! Sesampainya di desa, kondisi Cornelia pun semakin parah. Lalu tak lama kemudian datanglah Malcolm yang ditemani Ellie untuk meminta maaf dan berjanji akan mengusir Carver. Di sana mereka melihat Cornelia yang sedang sakit dan Ellie pun menawarkan bantuan untuk merawat dan memberikannya obat. Jelas awalnya Caesar nggak mau karena sudah nggak percaya, tapi Malcolm mengatakan jika nggak semua manusia seperti Carver. Dan Ellie pun kembali meyakinkan Caesar untuk mengobati istrinya. Caesar pun akhirnya setuju dan karena melihat niat baik mereka, Caesar mengizinkan untuk menyelesaikan urusannya 1 hari lagi. Agar mempercepat reparasi, Caesar juga meminta para kera untuk membantunya, tapi tidak bagi Blue Eyes yang masih marah karena adiknya telah diserang. Sesuai perjanjian, Carver pun diusir dari hutan dan dimasukkan ke dalam mobil oleh Foster plus kuncinya diambil. Mampus. See you tomorrow, asshole.
Koba yang baru kembali dari kota bertanya ke Blue Eyes di mana ayahnya berada. Mengetahui info ketek-ketek malah bantuin manusia di bendungan, Koba pun langsung ke sana dan mendorong Alex. Untungnya Maurice membantu melindunginya sampai akhirnya Caesar pun muncul dengan emosi yang menggebu-gebu karena Caesar malah dengan santainya berbelas kasih kepada manusia. Koba pun mengatakan jika Caesar lebih cinta kepada manusia dibanding keluarga kera bahkan anaknya sendiri. Wah, ngamuklah Caesar dimaki-maki sama Koba. Ini kera nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya, kakean cocot ya kan? Caesar pun akhirnya langsung menyerang Koba. Humans more than apes. Ape, not kill ape. Forgive me. Sekembalinya para kera ke desa, Caesar meminta anaknya untuk hanya mendengarkan perkataannya, tapi Blue Eyes nggak menggubris dan langsung pergi dari sana. Dengan liciknya, Koba pun mendekati Blue Eyes dan mengatakan jika ayahnya sudah tidak mempercayainya lagi. Maka dari itu Koba ingin Blue Eyes melindungi ayahnya karena dia khawatir manusia akan membunuhnya. Keesokan paginya, Maurice menemui Alex yang memberikan buku komiknya sebagai rasa terima kasih karena telah ditolong kemarin. Lalu Maurice pun diajari bagaimana cara membaca komik tersebut. Malcolm dan Ellie yang melihat keindahan itu semakin yakin jika kera dan manusia bisa hidup bersama. Here, you can read. Di lain tempat, ternyata Koba mendatangi dua pria pengecek senjata sebelumnya. Koba pun kembali berlagak seperti topeng monyet agar mereka berdua bisa nyaman berada di dekatnya. Lalu Koba mengajak ngobrol dan meminta minumannya. Sampai akhirnya Koba mengambil senjata mereka. Dan yang terjadi... Codet, sudah gila Anda codet, Koba codet. Koba pun membawa senjata itu dan kembali ke desa. Lalu di perjalanan Koba melihat Carver yang lagi nyebat kretek jarum di dalam mobil. Nggak pakai babi ibu, nggak pakai assalamualaikum, langsung dibunuh Carver lur. Di saat yang sama, Malcolm and the gang akhirnya berhasil mengaktifkan bendungan. Betapa bahagianya mereka melihat listrik di Pertamini dekat sana yang menyala kembali. Ken pun menyetel sebuah lagu dan mereka pun mengpargoi bersama. Trust. Malcolm dan kawan-kawan pun dibawa ke desa dan ditunjukkan lampu kota yang juga sudah menyala. Lalu terlihat Caroline yang sudah sembuh sambil menggendong anaknya. Caesar pun menghampirinya dan mereka saling beruwu-uwuan. Suasana pun terasa sangat damai dan ketika Caroline memeluk anaknya Blue Eyes, tiba-tiba semuanya berubah 180 derajat lur. Sebuah konspirasi sekaligus pemfitnahan terhadap manusia yang sangat rapi dari Koba. Caesar jatuh tertembak dan api mulai melahap desa perlahan-lahan. Blue Eyes yang melihat senjata manusia tergeletak di batang pohon langsung menunjukkannya ke semua kera. Di saat itulah Koba mengatakan jika itu semua pasti ulah manusia. Dan sayangnya tidak ada satupun yang melihat apa yang sebenarnya terjadi kecuali Caesar itu sendiri. Fight for Caesar! Apes must attack human city! Burn Apes! Humans! Kill Caesar! Dengan mudahnya seluruh kera termakan hoax dari Koba dan langsung berbondong-bondong menuju markas manusia, kecuali kera-kera betina dan anak-anak. Untungnya Malcolm dan yang lainnya masih bisa kabur dan sembunyi dari penglihatan gerombolan kera. Sementara itu di kota, para manusia masih selebrasi berjoget bersama mendengarkan lagu karena listrik sudah menyala kembali. Dreyfus pun ikut senang melihatnya dan dia mendadak baper melihat foto-foto keluarganya yang sudah meninggal terkena flu simian. Setelah itu Dreyfus pun mendatangi krunya yang mulai mencoba menghubungi manusia lain melalui radio. Tapi tiba-tiba Apes attack the armory, sir.
Dreyfus pun langsung menyalakan alarm darurat dan semua pasukan bersiap melawan kera agar tidak masuk ke dalam markas. Terlihat semua kera yang mulai menyerbu dan pertempuran pun akhirnya dimulai. And they will not get through these doors. They are animals. We will push them back. Here, California Street. Bring me the rocket launcher. Walaupun kera membawa senjata, tapi manusia tetap bisa membidik lebih baik. Banyak kera yang sudah meninggal dan Blue Eyes yang melihatnya mulai mengingat perkataan ayahnya bahwa perang hanya akan merugikan kaum kera. Kera pun mulai menyerang balik, tapi tiba-tiba muncul kendaraan barakuda yang berhasil membunuh banyak kera. Dengan skill begalnya, Koba pun langsung merampas barakuda tersebut untuk menyerang balik manusia dan menjebol markasnya. Di hutan, Alex dan Ellie berhasil menemukan Caesar yang ternyata masih hidup dan langsung membawanya ke mobil. Malcolm pun beranggapan Carverlah yang tadi telah menembaknya. Tapi dengan suara yang sangat lemah, Caesar mengatakan jika yang menembaknya adalah kaumnya sendiri. Malcolm dan kawan-kawan pun langsung membawa Caesar ke arah kota. Tapi karena di sana masih belum aman, Caesar meminta mereka untuk mengantarkannya ke suatu tempat, yaitu rumah tempat dia dibesarkan dahulu oleh Will. Malcolm, stop. Need a place to hide him until we find out what's going on. Dad, look. Look. Karena hanya Caesar yang bisa menghentikan peperangan ini, maka dari itu Ellie akan mengoperasi luka tembaknya. Masalahnya lur, semua peralatan medis ada di markas koloni manusia. Maka dari itu Malcolm akan uji nyali pergi ke markas sendirian untuk mengambilnya. Para kera yang berhasil menjebol markas langsung menangkap semua manusia di sana. Karena ada satu manusia yang melawan, Ace pun diperintahkan Koba untuk membunuhnya. Tapi Ace menolak karena Caesar tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Emosi jelas Koba ya kan. Gak pakai lama Ace langsung diseret dan dibunuh dengan cara dilemparkan ke bawah. Koba pun memperingatkan kera yang lainnya bahwa Caesar sudah mati dan mereka semua harus tunduk kepadanya. Ames, follow Koba. Sudah codet, pengkhianat, psikopat, diktator pula Koba. Sekarang para kera berhasil menguasai markas dan mengurung semua manusia agar mereka tahu bagaimana rasanya hidup seperti kera. Kera-kera pun diperintahkan untuk mencari manusia lainnya yang kabur. Sedangkan Blue Eyes melihat kera-kera yang setia kepada Caesar dikurung di dalam bis. Salah duanya adalah Maurice dan Rocket, ayahnya Ace. Malcolm yang berhasil menyusup ke markas melihat banyak manusia ditawan oleh kera. Dia langsung cepat-cepat mengambil peralatan operasi untuk Caesar dan terus bersembunyi dari penglihatan para kera. Sampai akhirnya Malcolm bertemu dengan Blue Eyes. Malcolm pun teringat dari luka cakarnya jika itu adalah anaknya Caesar. Lalu Malcolm memberitahu jika ayahnya masih hidup dan membawa Blue Eyes pergi menemuinya. Your mother, brother, safe. Caesar memberitahu jika yang menembaknya bukanlah manusia, melainkan Koba. Lalu Ellie pun mulai mengoperasi Caesar. Malam harinya, Caesar akhirnya siuman. Blue Eyes pun meminta maaf atas semua kesalahannya. Tapi menurut Caesar, dialah yang seharusnya minta maaf karena telah mempercayai Koba yang sudah dianggap sahabatnya. Sekarang Caesar mengerti jika kera memiliki sifat yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Blue Eyes pun memberitahu situasi saat ini, di mana Koba sudah menguasai markas manusia. Menahan kera-kera yang membangkang juga telah membunuh Ace. Sambil menangis, Blue Eyes mengatakan jika semua kera mematuhi Koba karena rasa takut. Blue Eyes pun akan membantu menyelamatkan Maurice dan kawan-kawan karena kondisi ayahnya yang masih lemah. Keesokan harinya, Maurice, Rocket, dan lainnya melihat simbol milik Caesar yang digambar oleh Blue Eyes. Mereka pun paham apa artinya dan menggunakan strategi memancing kera-kera penjaga dengan berbuat onar di dalam bis. Ketika kera-kera penjaga menggandol di satu sisi, bis pun langsung digulingkan. Karena kondisi sudah aman, Blue Eyes mulai membebaskan Maurice dan kawan-kawan juga semua manusia yang dikurung.
Di rumah, Caesar yang sudah cukup pulih mendatangi kamarnya dulu. Dia menemukan handycam yang berisi videonya saat kecil ketika diajari membaca oleh Will. Melihat kenangan itu, Caesar pun sangat-sangat terharu. This is your home. 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 Setelah itu Malcolm datang menemui Caesar dan menanyakan Blue Ace yang belum ada kabar selama 2 hari. Tapi tak lama kemudian terdengar suara kera dari luar yang ternyata Blue Ace sudah membawa pengikut-pengikut setianya. Malcolm berencana membawa mereka ke kota tanpa terlihat dengan melewati jalur kereta bawah tanah. Blue Ace pun melapor jika semua kera-kera betina dan anak-anak lagi OTW ke markas, tentunya termasuk ibunya Carolyn. Let's go. Now. Ketika dalam perjalanan, Dreyfus dan yang lainnya menembak karena melihat bayangan di kejauhan. Malcolm pun berteriak jika itu adalah dirinya, dan agar aman semua kera diminta melewati tangga agar tidak bertemu dengan Dreyfus. Setelah Malcolm menemuinya, ternyata Dreyfus sudah memasang bom C4 di sekeliling menara untuk meruntuhkan bangunan dan memusnahkan semua kera. Blast them all at once. We could use your help. Waduh, bisa mati dong Caesar ya kan? Awalnya Malcolm iya aja lur, tapi dia langsung mengambil senjata dan akhirnya menodong teman-temannya. Malcolm bilang jika perang ini hanya bisa diakhiri oleh Caesar dan meminta mereka untuk menunggu Caesar yang sekarang ada di atas menara. Di lain sisi, terlihat Caesar yang sudah sampai di puncak dan akhirnya bertemu dengan Koba. Caesar. Weak. Apes together. Strong. Apes win war. Cobra weaker. Mampus kapokmu kapan? Dengan pengejutnya Koba menyerang menggunakan tongkat. Sambil terus memukul, Koba mengatakan jika Caesar lebih memilih manusia daripada kaumnya sendiri. Tapi menurut Caesar, Koba tidak lebih dari seorang pembunuh dan berperang hanya untuk dirinya sendiri. Caesar pun berhasil memukul luka Koba berkali-kali, sampai akhirnya Koba menjatuhkan kerangka yang membuat mereka bergelantungan di tengah-tengah menara. Kill ape. Cobra fight for Cobra. Cobra fight for ape. Free ape. Dreyfus nggak habis pikir melihat Malcolm yang malah membela kera, tapi Malcolm bilang jika semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Dreyfus pun nggak masalah jika ditembak karena dia sudah menghubungi pangkalan militer di bagian utara yang akan datang sebentar lagi untuk menghabisi para kera. Ketika Malcolm lengah, Dreyfus pun rela mengorbankan nyawanya dengan mengambil tombol pemicu dan meledakkan bom di sana. Koba yang masih selamat semakin hilang akal. Bukannya nolong temennya yang ketindihan besi, tapi cuma ngambil senjatanya dong. Plok. Sedangkan Caesar dan Blue Eyes masih terus menolong kera-kera lain yang tertimbun puing-puing. Lalu tiba-tiba, dengan beringasnya Koba menembak membabi buta kera-kera di sana. Tak tahan melihat kaumnya dibunuh begitu saja, Caesar yang sudah sangat emosi melompat menyerang Koba. Koba yang terluka parah dan kondisinya sudah lemah hanya bisa meminta belas kasihan dari Caesar. Dia juga mengulangi prinsip kekeraan jika kera tidak akan membunuh sesama kera. Wah, jelas sebuah ucapan yang tidak tahu diri lur. Caesar pun mengangkat tangan Koba dan akhirnya, You are not ape. setelah kematian Koba, Malcolm meminta Caesar segera pergi dari sana membawa kaumnya karena tidak lama lagi pasukan militer akan datang menyerbu. Tapi menurut Caesar, peperangan memang sudah dimulai dan keralah yang memulainya. Sekarang seluruh umat manusia tidak akan memaafkan mereka. I'm sorry, my friend. You must go before fighting begins. Alhamdulillahnya Carolyn dan bayi mereka masih diberikan nikmat sehat walafiat dan terlihat Malcolm yang dengan berat hati pergi meninggalkannya. Caesar pun berhasil mendapatkan tahta kepemimpinannya kembali dan tidak lama lagi peperangan terbesar antara kaum kera dan manusia akan terjadi.
Buyar jahatnya ente Koba. Padahal Koba itu kan enak, manis lagi lur. Boba, hei itu Boba dong. Krek. Ya apa visual efeknya lebih realistis dan memukau bukan? Masih nggak habis pikir ada loh ketek modelan begini lur. Ya itulah sindiran sifat-sifat manusia yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi teman kalian, tetangga kalian, atau saudara kalian, atau jangan-jangan ente sendiri kayak begitu lur. Nah ya kan, ini pasti di sini ada nih yang pernah dikhianati sahabatnya sendiri, iya kan? Ngaku ya, salah pergaulan si ente. Ya wes segitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk mengkhianati sahabat sendiri. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.